Samsun, lengkapnya Samsun Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi, karena hidupnya Ghazi itu Gaza di Palestina. Ingin berdakwah terus menerus agar raja zalim ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga raja zalim ini ingin menangkap Nabi Samsun, tapi tidak bisa, Pak, karena dia mempunyai ilmu yang mukjizat dari Allah yang luar biasa. Hingga dia panggil istrinya, diperalat keluarganya. Diperalat keluarganya, dipanggil, "Wahai kamu istrinya Samsun." "Ya." "Mau enggak engkau uang yang banyak?" "Mau," kata istrinya, Pak. "Kalau begitu, aku minta kepada engkau, nanti kalau Samsun itu tidur, ikat dia. Biar setelah diikat, baru kami bawa masuk penjara." Ini istrinya, Pak, dibisiki, dikasih tahu oleh raja agar suaminya diikat. Karena istri pengkhianat, istri zalim, ikuti, Pak, demi uang. Makanya hati-hati kalau punya istri yang diomongin cuma duit mulu. Hati-hati. Nasehatin dengan baik, bilangin dengan baik. Akhirnya ini Nabi Samsun tidur, Pak. Ini mengapa asal muasalnya nanti turunnya Al-Qadar, Lailatul Qadar. Begitu tidur diikat, Pak, pakai tali yang begitu banyak. Begitu diikat, Samsun tahu nih lagi diikat. Dia bangun, dia ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, kenapa kau ikat aku?" "Enggak, suamiku," kata dia. "Aku ingin menguji engkau. Apa kekuatan engkau masih ada?" "Masih," kata Samsun. Langsung ikatan yang banyak itu, dia gerakan tubuhnya, sekali gerak, tambang-tambang tersebut, ikatan-ikatan tersebut putus, Pak. Enggak berhasil istri Samsun untuk mengikat suaminya. Besok harinya begitu juga. Ini Samsun ini rambutnya panjang, Pak. Rambutnya panjang dia. Besok harinya dia punya akal. Mungkin saya ikatnya pakai rambut dia. Besoknya diikat lagi, Pak. Begitu diikat. Samsun tanya kepada istrinya, "Istriku, mau ngapain ngikat aku pakai rambut aku?" Kata itu istrinya, "Enggak, suamiku. Aku hanya menguji engkau." Istrinya ini besoknya mau terotak bagaimana caranya agar suaminya bisa dia ikat. Dia rayu, Pak, suaminya. "Samsun, suamiku, bagaimana sih caranya agar aku tahu kelemahan engkau? Karena ini Samsun ini bisa merobohkan gedung, pohon. Karena seorang nabi yang memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya diceritain, "Kekuatan aku itu ada di rambut. Kalau kau potong rambut aku akan lemah." Malam-malam, Pak, suaminya lagi tidur, dipotong, Pak. Rambutnya begitu dipotong, diikat, Pak. Begitu diikat, sudah terikat, sadar Samsun. Begitu dia bangun, diikat, tidak bisa lagi untuk menghancurkan atau melepaskan ikatan tersebut. Maka istrinya panggil pengawal-pengawal kerajaan, dipanggil, "Tangkap, udah berhasil saya." Dibawa ke kerajaan. Apa yang terjadi? Disiksa Samsun, Pak. Beliau disiksa, matanya dicungkil, lidahnya dipotong, nggak mati juga, karena dia punya mukjizat luar biasa. Menurut hadis Nabi besar Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Enggak mati juga, kata raja, potong tangannya, dipotong Pak dua-duanya tangannya. Potong kakinya, enggak mati juga. Ketika dipotong tangannya, dipotong kakinya, Samsun berdoa, "Ya Allah, biarkanlah aku hidup lagi, agar aku bisa menghancurkan kezaliman ini. Aku berjanji selama 1000 tahun, selama 1000 bulan, aku akan berdakwah untuk mereka, akan aku hancurkan kebatilan mereka." Tiba-tiba Allah mengirimkan mukjizat kepada Samsun, matanya kembali sempurna, kakinya kembali sempurna, tangannya kembali sempurna. Lalu dirobohkan gedung-gedung itu, dihancurkan gedung-gedung itu, kerajaan rajanya dibunuh, dan selanjutnya dia berdakwah selama kurang lebih 1000 bulan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji selama 1000 bulan itu dia tidak akan lepas dari Allah, dia akan terus beribadah kepada Allah. Sahabat bertanya nih, "Ya Rasulullah, Samsun badannya kuat, mujizat dari Allah begitu hebat. Kami bagaimana?" Lalu turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah datang malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Bahasanya sungguh indah. Allah yang ciptain Al-Qur'an, Pak. Allah yang kirimkan mukjizat kepada Nabi Muhammad lewat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini enggak ada tandingannya, Pak. Dari zaman diturunkannya Al-Qur'an sampai akhir zaman nanti kiamat, Al-Qur'an ini enggak ada yang bisa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah tanya, malam apakah ini? Apakah itu Lailatul Qadr? Apakah itu Lailatul Qadr? Padahal Allah Maha tahu. Allah tanya kepada kita. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadr adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah. Pak, orang yang berada di bulan Ramadan nih tahun ini, yang mana belum tentu kita tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan ini, tidak ada tujuan yang paling indah, tidak ada tujuan yang paling bagus, tidak ada angan-angan dan cita-cita yang paling kita inginkan kecuali di Ramadan ini ketemu kita dengan Lailatul Qadar. Tidak ada tempat lagi, karena kita tahu Ramadan ini akhir daripada Ramadan kita. Jadikan Ramadan ini akhir, bahwasanya besok belum tentu saya ketemu dengan Ramadan itu. Maka saya harus berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW mensinyalkan bahwa Lailatul Qadar itu datang pada malam-malam ganjil. Ntar malam tuh malam ganjil. Tadi malam ganjil, malam 15, malam 16, malam 17 dan seterusnya ganjil. Atau banyak ulama juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang dari awal sampai akhir. Atau hadis yang sahih yang kuat bahwasanya Lailatul Qadar itu datang di akhir 10 bulan Ramadan. Nih bentar lagi nih akhir 10 nih. Ini udah hari ke-15, ntar malam 16, 17, 18, 19, 20. 4 malam lagi bersiap-siap diri untuk menyambut Lailatul Qadar. Khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau umur kita sekarang 40 tahun, 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Berarti umur kita bertambah kebaikannya selama 83 tahun. Karena kalau kita ngandelin sholat kita yang umur segini, ada yang umur 60 mungkin, ada yang umur 40, umur 50 kita andelin. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya pantas masuk surga. Kenapa? Sholat saya 60 tahun. Dipotong akil balik, katakanlah 20 tahun sholat saya, 30 tahun ya Allah. Belum tentu Pak bisa masuk surga. Sedekah begitu pula. Puasa begitu pula. Tapi kemungkinan besar dengan kita mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kita pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak semua orang bisa dapat Lailatul Qadar. Siapa itu yang dapat Lailatul Qadar? Bukan ulama saja, bukan kiai saja, bukan habaib saja, bukan wali-wali saja. Kita bisa dapetin Lailatul Qadar. Asal puasanya memang khusyuk, tarawehnya istiqomah, tadarusnya diulang-ulang terus, zikirnya enggak putus-putus. Jaga puasa dari nafsu-nafsu yang lain selain nafsu makan dan minum. Nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu kebencian kepada seseorang, nafsu mengagungkan diri, nafsu yang kira-kira membawa ke arah kita menjadi sombong. Malamnya kita istiqomah. Jangan habis tarawih dari rumah pulang setel TV. Lihat HP berjam-jam. Jangan. Pegang Quran. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran Arabnya, baca Al-Quran Indonesianya, Latinnya. Nggak bisa juga terjemahnya, lihat. Oh ini, surat ini, surat ini. Nggak bisa juga baca kira-kira Al-Quran yang kita ada, udah hafal. Nggak bisa juga pegang tasbih. Puter tasbih, baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ribuan kali. Tidur bentaran malam, bangun lagi tahajud jam 3. Baca lagi zikir, baca lagi. Sholat sunnah ini, sholat sunnah itu. Bangun lagi. Sahur sebentar, ntar nih duha, sholat duha lagi. Ntar lagi ketemu zuhur, sholat sunnah lagi, zuhur lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Usahakan. Maka Nabi besar Muhammad SAW menyuruh kepada kita, kalau udah 10 hari terakhir itikaf di masjid, supaya nggak keganggu taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir di bulan Ramadan itikaf.